waktu Ibu sebentar karena kami ada tugas dari penggerak. Saya Nur April Ibu dari SD 194. Kebetulan kami mendapatkan di tugas penggerak itu untuk mewawancarai 2 atau 3 orang kepala sekolah. Nah kebetulan kami berniat meminta bantuan Ibu untuk bersedia kami melakukan wawancara. Ibu di sekolah ini sudah berapa lama ya Bu? Saya di sekolah ini lebih kurang 4 tahun. Nah, dalam kurun waktu 4 tahun itu Bu, yang jelas sudah banyak ya Bu problem-problem yang Ibu hadapi, kemudian kasus-kasus yang dapat Ibu selesaikan. Nah, saya ini gimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini? kalau mengidentifikasi kasus, biasanya kan kalau misalnya kasusnya murid itu kan yang menangani guru, identifikasinya ya guru. Setelah diidentifikasi sama guru, nanti kalau bisa diselesaikan biasanya itu guru menyelesaikan, baru menyelesaikan nanti kepada kepala sekolah. Misalnya kasus itu tidak bisa sebatas guru menyelesaikannya, itu akan sampai kepada kepala sekolah. Biasanya kasus itu akan dilihat kasus anak siswa sama siswa, atau kasus siswa dengan orang tua, atau kasus guru dengan guru, atau kasus guru dengan orang tua, seperti itu. Jadi kalau kasus yang menyangkut guru dengan orang tua biasanya langsung ke kepala sekolah. Tapi kalau ada kasus yang menyangkut murid dengan murid atau murid dengan guru, kalau dapat diselesaikan dulu oleh guru. Nah Bu, dari sekian banyak problem yang ada tadi mungkin untuk identifikasinya yang pertama berarti untuk melihat dulu dari laporan ya Bu ya. Kalau untuk murid laporan dari guru atau wali kelasnya. Nah kemudian baru kita tindak lanjuti. Nah untuk kasus Ibu mengidentifikasi kasus antara guru sama guru itu dengan cara bagaimana? Biasanya untuk mengidentifikasi masalah ini saya akan memanggil, biasanya saya akan memanggil tersebut dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Misalnya kalau misalnya seorang guru itu bertentangan, misalnya masalah tindakan yang diambilnya, maka saya akan melihat dulu apa kasusnya itu sebenarnya tentang apa, misalnya tentang kasus biasanya, tapi kebanyakan guru dengan guru tidak ada terjadi di sini, jarang, tidak pernah terjadi kalau guru dengan guru. Kebanyakan kasus murid ya Bu. Nah ketika kasus murid itu terjadi, boleh Ibu ceritakan kasusnya seperti apa Bu? Kalau kasus murid kebanyakan itu murid bertengkar ya dengan sesama murid. Misalnya ada juga murid yang membuat kenakalan, misalnya murid itu tidak mau diganggu, ada juga murid yang merusak sarana sekolah, itu ada pernah terjadi. Nah itu akibat dari temannya yang menutup pintu dari dalam, jadi siswa tersebut mau masuk jadi tidak bisa masuk. Nah itu contoh kasus murid dengan murid, akhirnya terjadi pertengkaran antara murid dengan murid. Akhirnya murid ini saya panggil dan saya menanyakan apa sebabnya terjadi pintu itu rubuh. Jadi itu sampai orang tuanya datang ke sekolah. Itu sebelum datang ke sekolah, orang tuanya sebelumnya kan menyebut guru yang buruk-buruk, tetapi akhirnya saya bersama komite sekolah itu memanggil secara duduk bersama, menanyakan tentang masalah ini, bahwa anak itu kan kami panggil yang merusak pintu itu bukan mau kami mintain ganti gitu kan, tetapi mau menanyakan apa penyebabnya dan kami mau mendidiknya supaya jangan melakukan hal itu lagi. Mungkin
mungkin penyebabnya bukan dari anak itu saja, karena teman yang mengunci pintu dia takut dengan guru. Nah, jadi akibatnya dia takut dengan guru, akibatnya dia menerjang pintu gitu kan. Nah, pintu rusak, sedangkan orang tuanya marah karena saya memanggil anaknya, tapi dia sebenarnya kan belum tahu masalahnya. Tetapi setelah saya pertemukan dengan komite dan saya sudah menyampaikan bahwa akan kembali, tapi orang tuanya mengerti dan meminta maaf atas ucapan yang tidak baik terhadap kami yang disampaikan. Kalau saya lihat dari sisi usaha, ini ada dua kepentingan yang sama-sama mengusut kebenarannya. Di sisi lain mungkin karena tadi kan guru ada yang disalahkan dengan orang tua murid, tentu kan dilema bagi ibu sekolah. Mereka sama-sama mengambil isu kebenaran. Wali murid mungkin menganggap bahwa anaknya benar, sedangkan guru menganggap bahwa keputusan diambil benar. Nah, bagaimana cara ibu untuk menjalankan atau mengambil keputusan untuk masalah ini? Pertama, kami sebelum mengambil keputusan, kami itu mendatangkan komite, itu yang saya bilang, mendatangkan komite karena ini menyangkut dengan orang tua. Tentu kan komite sebagai penengah dari orang tua kemudian kami mendatangkan komite, saya menceritakan apa adanya tentang apa yang terjadi dengan anak tersebut, menanyai bertanya kepada anak juga. Kemudian orang tua itu sebenarnya salah paham. Dia menyatakan bahwa kami ini itu mau meminta ganti gitu. Sebenarnya kami bukan itu. Jadi salah paham dia tuh. Jadi keputusan yang kami ambil, anak itu pintu sekolah itu diperbaiki oleh penjaga. Oh, tidak diganti dengan anak? Tidak diganti dengan anak. Sebab kami memang tidak minta ganti. Jadi pintu sekolah itu diperbaiki oleh penjaga dan ibu orang tua murid itu meminta maaf pada sekolah. Itu penyelesaiannya. Dari itu penyelesaiannya dengan menghadirkan komite, soalnya kita kan bekerja sama dengan komite sekolah dalam menyelesaikan permasalahan antara guru dan kepala sekolah saja. Biasanya kalau sudah menyangkut orang tua mendatangkan komite. Dari penyelesaian masalah tadi kan sudah mendapatkan ini dipertanyakan orang tua, komite dan pihak sekolah ya. Nah, apakah dalam penyelesaian masalah itu mempunyai kendala atau tantangan selama prosesnya, Bu? Selama proses di awalnya memang orang tua itu orang menerima kan, karena dia belum tahu duduk permasalahannya. Kalau guru itu anaknya udah nakal, ngapa dihukum kan gitu. Tapi setelah dikasih keterangan orang tua itu ngerti, berarti dia yang salah paham. Berarti kendalanya di sini tidak begitu rumit ya, Bu, dalam mengambil keputusan ya. Nah, untuk penyelesaian masalah hal yang seperti tadi yang Ibu hadapi, konflik antara murid dan sekolah, apakah kira-kira Ibu mempunyai jadwal khusus atau Ibu ada saat punya jadwal khusus untuk diselesaikan apa langsung pada saat masalah itu terjadi? Biasanya kalau masalah yang seperti itu kan kejadiannya jarang. Jadi biasanya kalau menyelesaikan masalah itu biasanya langsung kami lakukan. Soalnya kalau masalah itu berlarut kan nanti tambah panjang. Jadi kalau apa yang terjadi antara guru dengan siswa dengan siswa langsung hari itu diselesaikan masalah. Kecuali mungkin ada masalah yang keuangan jadi pernah terjadi siswa itu menendang bola ke mobil guru itu pecah kaca spionnya. Kemudian guru tersebut minta pertanggungjawaban siswa. Itu mungkin memakai waktu hari
kami selesaikan langsung. Masalah di sini melihat kondisi ya Bu ya. Kalau kondisi yang mungkin masalah itu diselesaikan yang bersamaan dengan masalah itu hari itu juga masalah itu diselesaikan. Tapi kalau masalah itu butuh waktu dan untuk proses penyelesaiannya maka dimendingkan ke depan. Baik. Nah, selama ibu menyelesaikan masalah pastinya perlu pertimbangan ya Bu ya, yang pertimbangan yang sangat matang supaya keputusan yang ibu ambil nantinya keputusan yang sangat bijaksana karena demi kebaikan dan efektif, karena itu demi kebaikan bersama ya Bu, bukan kebaikan kita sendiri ya Bu ya. Nah, dalam hal ini adakah bantuan dari pihak lain atau bantuan dari pihak lain atau cara-cara apa saja yang selama ini ibu lakukan untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kalau ada masalah yang terjadi, kami mengambil keputusan itu melalui musyawarah dengan guru. Biasanya kan kami musyawarahkan dulu dengan ibu bersama-sama tentang tindakan yang akan kita ambil terhadap anak yang bermasalah. Biasanya kami musyawarahkan dulu dengan guru. Jadi musyawarah yang dilakukan dengan guru tadi kita lihat sepakat guru, kadang-kadang kalau keputusan dari kepala sekolah saja mungkin kurang tepat. Jadi saya biasanya bermusyawarah dulu. Itu semua diperbincangkan dulu dengan guru-guru ya Bu, biar tidak ada miskomunikasi antara sekolah, guru dan wali murid ya Bu. Baik Bu, dari permasalahan yang ibu hadapi, problem-problem yang selama ini ibu hadapi, kasus-kasus yang telah ibu selesaikan, dari semua itu kira-kira Bu, khususnya yang ibu sampaikan tadi masalah tentang kejadian di kelas, anak membanting pintu dan kedua pintunya rusak. Nah, pembelajaran apa Bu yang dapat ibu petik daripada pengalaman ibu mengambil keputusan dilema tersebut? Biasanya dalam mengambil keputusan, itu keputusan yang kita ambil haruslah berpihak kepada siswa, jangan merugikan siswa. Karena kita di sekolah ini sebuah institusi yang berguna untuk mendidik anak-anak. Itu kita keputusan kita harus berpihak kepada siswa dan tidak merugikan siswa. Dan juga kalau kita perhatikan tidak merugikan orang banyak, gitu kan? Jadi lebih sedikit orang yang dirugikan kalau kita mengambil keputusan. Kalau kita boleh memilih, maka seandainya kita mengambil sebuah keputusan itu di antara dua, berarti mana yang paling sedikit resikonya itu yang kita ambil. Itu penuh pertimbangan ya Bu ya. Karena ini menyangkut dilema pada diri kita ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak. Sepertinya dari permasalahan yang ibu hadapi, kami juga mengambil hikmah dari semua ini dan mengambil pelajaran terutamanya ya Bu, supaya kami kedepannya bisa belajar untuk penyelesaian masalah ini. Betul yang ibu katakan tadi, pembelajaran bagi kami yaitu memutuskan sesuatu itu harus berpihak kepada murid dan kemudian mementingkan atau mempertimbangkan orang lain terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu waktu mungkin jam kerja Ibu ini. Iya. Nah, aku ini dari SD, saya perkenalkan diri saya dulu ya Bu. Iya. Saya Nur Afli dari SD 194. Kebetulan saya CGP. Nah, dalam pendidikan kami ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, kebetulan Ibu yang saya minta bantuan Ibu untuk bersedia saya wawancarai. Bagaimana Bu? Ya, siap.
Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, yang pertama sekali Bu, Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di sini? Saya di kepala sekolah tahun 2012 sampai 2018 di SMP 3 Marubungo. 2018 sampai sekarang di sini. Jadi sudah lama ya Bu ya, Iya. dalam kurun waktu dari 2018. Nah, berarti dalam waktu yang sangat lama itu mungkin banyak problem atau kasus-kasus yang Ibu hadapi. Mungkin ada yang terjadinya dilema Iya. antara kebenaran dan keadilan, pasti itu ada ya Bu ya. Iya, iya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi, untuk identifikasinya? Jadi kalau untuk kasus di SMP Negeri 9 Marubungo ini memang banyak, sering terjadi. Apalagi pada awal saya mula-mula masuk di SMP Negeri 9 Marubungo ini. Kasusnya ia menyangkut orang tua yang banyak kurang berpendidikan. Sehingga kalau anaknya dimarahi dia menyerang-nyerang di sini. Tetapi setelah saya pelajari bagaimana sifat orang di sini, kemudian apa masalah yang terjadi pada anaknya, kebanyakan kasus yang terjadi di sini adalah anak sering tidak masuk. Masuk dalam Tidak masuk sekolah. Jadi saya mengambil tindakan. Hari pertama dia tidak sekolah, cek ke kelas. Hari yang kedua tidak juga sekolah, tidak ada kabar. Tentu gimana kita mau ngambil tindakan kalau tidak ada kabar. Hari yang ketiga dia tidak sekolah juga lagi, dikirim surat. Dikirim surat, tidak juga masuk, tidak datang orang tuanya. Entah pandai baca surat, entah tidak. Terpaksa hari yang keempat itu siapa yang tahu rumah tuh? terjun langsung. Pergi Bu, saya suruh kalau wali kelas tidak sanggup menghadapi orang sini. Sehingga saya yang pergi, ada ditunjukkan orang tua murid, orang anak murid nanti bawa ke rumahnya. Assalamualaikum, salam. Jadi kenapa anak ibu tidak sekolah? Dia tidur Bu, tengoklah tuh Bu, tidak mau dibangun nih. Apa hal anak kamu tidak sekolah? Main HP sampai malam Bu. Jadi gini, boleh saya masuk ke kamar anak ibu? Masuk. Kamu yang salah. Pintu tidak dibuka. Ini setan berkeliaran di dalam ini. Tolong buka pintunya supaya saya nampak apa yang terjadi dengan anak ini. Pokoknya bangun kau. Kalau kau tidak bangun, tidak nyampai di sekolah, setengah jam setelah saya kembali dari sini, berarti kau tidak sekolah lagi. Iya Bu, gini mandi. Sudah tuh datang dengan orang tuanya di sini. Tolong dengan ibu datang ke sekolah. Tidak mungkin saya setiap hari mau menjemput anak ibu ke sini. Jadi oleh sebab itu, tolong ibu sekarang dampingi anak ibu ke sekolah bersama wali kelas dan guru BP. Saya yang mendampingi untuk menyelesaikan apa perjanjian ibu sebagai orang tua dan anak ibu sebagai siswa. Jadi perjanjiannya, kalau masih terjadi, kami akan langsung poin tidak sekolah lagi. Tetapi karena saking malunya, saya datang ke rumah, malu, sehingga dia lah mempoin anaknya di rumah. Jangan sampai datang ibu cek sini lagi. Sekolah kau pagi-pagi. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah, tidak ada lagi, jarang saya yang pergi ke rumah lagi. Jadi 1 orang murid, 2 orang murid, 3 orang. Jadilah melebar cerita tuh di sini. Jangan sampai anak ke sekolah ibu cek ki bawa bangunkan. Nah, jadi itulah kira-kira dilema di sini, menghadapi anak yang sering tidak masuk tanpa kabar dari orang tua. Tetapi sekarang orang tua kalau anaknya tidak sekolah, dia datang di sini. Bu, anak awak sakit. Iya, benar-benar sakit. Jangan tidak sakit, dikata sakit kan dibagi penyakit. Kalau Ariko, saya doa sehat ya. Nah, itu kan lah taunya komunikasi dengan sekolah. Nah, itulah kira-kira dilema yang dihadapi di sini. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Kalau saya dengar permasalahan ibu ini, ibu sampai terjun langsung ke lapangan. Iya, sampai naik perahu, sampai jatuh Iya. dari perahu itu. Kan ada di tengah danau Iya, atau mana. iya, iya. Iya. Nah Bu,
dari permasalahan yang Ibu hadapi di sini, lalu bagaimana nih cara Ibu mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi sebelum saya memutuskan masalah itu mula-mula diidentifikasi dari murid dulu. Apa sebabnya anak itu seperti itu? Kadang-kadang ada positifnya anak itu tidak sekolah itu alasannya apa? Dia tidak punya baju sekolah, seperti anak kelas 7 sekarang. Jadi dia malu ke sekolah, sedangkan orang tua tidak mampu. Maka saya kadang-kadang saya tengok latar belakang keluarganya, karena kan saya sudah ke rumahnya. Saya kan biasa juga memberi anak yatim itu. Jadi karena dia anak yatim, baju sekolahnya umpama dibayar separuh. Saya yang menutupi sekolah lah. Akhirnya dia sekolah. Banyak kayak gitu. Nah, Bu, barangkali di sini ada yang bisa saya ketahui nih dari permasalahan Ibu. Langkah-langkah atau prosedur apa ya dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan tersebut sehingga keputusan yang Ibu ambil itu bijaksana, tidak merugikan salah satu dari baik itu orang tua, murid, dan pihak sekolah sendiri. Bagaimana itu, Bu? Prosedurnya memang bermula dari analisis permasalahan, kemudian penyelesaian masalah. Sekali, 2 kali, kalau yang ketiga itu di atas materai perjanjiannya. Kalau dia masih berbuat, berarti perjanjiannya kalau dia masih sekolah tidak naik kelas. Gitu. Tapi kalau dia tidak memang berbuat juga lagi, dia tidak sekolah, dia tidak datang lagi. Itulah kira-kira. Nah, Itu kan tidak bisa memaksa anak orang iya, betul. sekolah atau masuk sekolah atau Betul, tidak. betul sekali, Bu. Permasalahan Ibu ini berarti bukan menyangkut siswa saja ya, Bu, karena lingkungan di sini dari cerita Ibu tadi sangat memprihatinkan sampai guru sendiri mungkin tidak sanggup menangani. Nah, kira-kira Bu, selama ini pada saat Ibu mengambil keputusan, adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Sebelumnya tantangan itu jarang, cuma tantangan itu saya pergi ke rumahnya, ada salah satu saudaranya itu yang nyabu, jadi kejarnya saya, itu saja tantangannya. Tetapi orang tuanya menyusul ke sini, Bu maaf Bu ya atas sikap anak saya tadi, anak ibu mabuk ya sebenarnya. Itulah Bu, bukan mabuk lagi, nyabu Bu. Ibu sudah terbiasa Sudah nampaknya terbiasa. dengan tantangan seperti Apabila ini, ya? pergi ke rumah tuh dia kejarnya, saya langsung naik motor. Iya. Tetapi orang tuanya menyadari, dia nanti datang di sini minta maaf. Itu Sudah tantangannya. terjalin komunikasi Iya. yang baik. Sudah, kalau di sini pemuka masyarakat, ketua komite, ketua pemuda itu mendukung program sekolah. Alhamdulillah. Nah, Bu, dalam menyelesaikan permasalahan untuk mengambil keputusan, kan banyak nih masalah dilema yang Ibu hadapi, baik itu tentang murid, lingkungan sekolah yang seperti ini. Adakah jadwal tertentu atau pada saat jadwal tertentu Ibu mengambil keputusan tersebut, atau pada permasalahan yang terjadi itu bagaimana tuh, Bu? Apa menunggu waktu yang telah ditentukan? Sebenarnya itu tidak bisa dijadwal. Cuma penjadwalan terakhirnya itu ketika rapat kenaikan kelas atau mau terima rapor semester 2 kali setahun. Tetapi biasanya untuk menyelesaikan kasus itu kapan terjadi langsung diselesaikan melalui musyawarah mufakat, kesepakatan guru dengan kepala sekolah, kemudian baru menghadapi masyarakat. Harus ada komunikasi, kesepakatan untuk mengambil keputusan. Berarti melibatkan pihak warga Yang dilindungi oleh ketua komite. Nah, jadi apapun keputusan yang Ibu ambil ada dukungan, Iya. Nah, tidak bertentangan dengan moral-moral nilai-nilai kebijakan yang ada ya, Bu. Iya. Nah, baik Bu. Nah, dalam penyelesaian masalah Bu, pastinya perlu pertimbangan yang sangat matang agar keputusan yang Ibu ambil tersebut bijaksana, yang tadi yang tidak merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini adakah bentuk bantuan dari orang lain Bu dalam cara-cara Ibu menyelesaikan masalah ini? Apa saja kira-kira itu, Bu? Kalau
kami di sekolah ini menyelesaikan permasalahannya secara mufakat, kompak semua guru. Tetapi kalau bantuan dari luar itu yang seperti yang saya katakan tadi, ketua pemuda, Karang Taruna, ketua komite, pemuka masyarakat di sini, itu dekat semua, sudah mendukung ya, Bu? semuanya. Oh, Sehingga kalau saya diganti dia demo. keberatan mereka. Keberatan kalau Karena enggak saya yang kepala serasanya ibu sudah serasi dengan lingkungan yang Iya, ada. karena Kemudian, dekat di sini. Kemudian mereka mungkin sudah merasa ada perubahan. Iya, anaknya memang takut sama. Dulu ada anak pindahan dari SMP 1 pindah ke sini karena sering tidak sekolah juga, jadi anak naik kelas untuk pindah ke sini. Jadi saya wanti-wanti, kalau saya tidak mau menerima di sini, tapi kalau mau menurut aturan sholat, isi agenda sholat, saya terima berubah anaknya. Sehingga kata bapaknya, ibu mau bangun ibu jam 6 lah akan pergi sekolah, takut ibu kan saya 6:30 lah dari sekolah. Nah, kayak gitu. Baik Bu, baiklah Bu, dari persoalan ibu yang ada ini kalau bagi saya sangat menarik ya Bu, dalam ibu menyelesaikan masalah, kemudian cara ibu berkomunikasi dengan warga sekitar. Mungkin lingkungan ini tergolong ekstrim ya Bu. Nah, tapi ibu menghadapi mereka dengan bijaksana dan setiap keputusan itu dijalankan dengan bijaksana pula. Nah, kira-kira Bu, apa hikmah atau pelajaran yang dapat ibu petik, yang dapat ibu ambil dari setiap pengambilan keputusan yang ibu lakukan? Pelajarannya cuma ini, berhadapan dengan orang tua yang keras, kita harus keras menghadapinya. Kalau dia dulu lunak, kita lunak pula. Jadi tergantung keadaan, keadaan waktu dan tempat. Oh, berarti pembelajaran di sini ya Bu, kita Iya. harus pandai-pandai melihat situasi. Kadang-kadang anaknya tuh ngapa ndak sekolah karena ndak ada uang jajan. Saya bilang kau datang ke sekolah, ibu yang ngasih jajan. Sehingga ada tuh bu, permisi balik minta jajan. Kau jajan berapa? 5.000. Ini ibu kasih. Nggak usah balik. Selain itu Bu, apa lagi pembelajaran ibu ambil dari pengambilan keputusan yang ibu lakukan dari setiap masalah? Setiap masalahnya pembelajarannya ya itulah, orang tua yang kurang baik jadi baik, anak yang kurang baik jadi baik, Berarti anak terjalinnya pemalas jadi rajin. Karena yang komunikasi baik, antara pihak sekolah dengan orang tua murid, komite, pemuka masyarakat yang tidak sekolah pun anaknya sini dia mendukung. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini, dan saya banyak sekali mendapatkan cara menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan cara ibu ini nantinya seandainya saya menghadapi dilema situasi seperti yang ibu rasakan, saya dapat dan mampu menerapkannya pada diri saya sendiri. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang ibu berikan dan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Waktu ibu bekerja sudah terganggu. Saya mohon pamit ya Bu. Iya, mudah-mudahan berkah ilmu, semoga nanti jadi guru penggerak. Amin. Jadi guru penggerak yang disiplin, yang bisa digugu dan dipilih. Amin. Saya mohon pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.